Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Basalamah Syahlazadian. Saya akan menjelaskan tentang multimeter dan osiloskop pada mata kuliah pengukuran besaran elektrik dengan dosen pengampu Bapak Jainal Arifin. Pertama-tama kita akan membahas tentang multimeter. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage, ampere, dan ohm dalam suatu unit. Multimeter sering disebut dengan istilah multitester atau avometer, yang merupakan singkatan dari ampere, voltage, dan ohm. Multimeter terdapat dua jenis dalam hal menampilkan hasil pengukurannya, yaitu analog multimeter, di mana pada analog multimeter hasil pengukuran akan ditampilkan dengan jarum petunjuk. Dan yang kedua, digital multimeter. Pada digital multimeter, hasil pengukuran akan langsung ditampilkan pada LCD yang langsung berupa angka pasti dalam bentuk beberapa digit. Selanjutnya, multimeter terdiri dari 3 bagian penting, yaitu display, saka, selektor, dan probe. Berikut kita akan mengukur tegangan DC. Pertama-tama, kita harus mengatur posisi saka selektor ke posisi DC voltage. Kemudian pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Misalnya, jika ingin mengukur 6 volt, maka putar saka selektor ke 12 volt. Ini khusus multimeter analog. Jika tidak mengetahui tinggi tegangan yang akan diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat ukur multimeter. Selanjutnya, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur, di mana probe merah pada terminal positif dan probe hitam pada terminal negatif. Pada pengukuran tegangan DC, probe yang dihubungkan itu tidak boleh terbalik. Selanjutnya, baca hasil pengukuran pada display multimeter. Kemudian, untuk mengukur tegangan AC, sama seperti DC, hanya saja kita ini mengatur posisi saklar selektornya ke tipe AC voltage. Kemudian pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur tegangan sebesar 220 volt, maka kita akan memutar saklar selektor ke tegangan 300 volt. Ini khusus pada multimeter analog. Karena jika kita tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada alat ukur. Selanjutnya, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak dibutuhkan tidak adanya polaritas negatif ataupun positif, jadi probe yang dihubungkan ke terminal itu dapat terbalik. Selanjutnya, baca hasil pengukuran pada display multimeter. Berikut mengukur resistor. Atur posisi saka selektor ke titik ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali dengan tanda X yang artinya adalah kali, khusus multimeter analog. Contohnya itu seperti kali 10, kali 100, kali 1000. Hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi probe yang dihubungkan itu dapat terbalik. Dan terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter. Perlu diingat, khusus untuk multimeter analog diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik
yang dapat memetakan ataupun memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik, sehingga kita mudah untuk membaca dan mempelajarinya. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari suatu sinyal listrik ataupun frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Berikut karakter osiloskop yang dibagi menjadi dua. Pertama, karakter berbasis waktu. Itu terdapat 3 bagian, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi yaitu jumlah getaran yang dihasilkan selama 1 sekon yang dinyatakan dengan Hertz. Sedangkan periode adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 kali getaran dengan satuan sekon. Kemampuan dalam mengukur maksimum frekuensi berbeda-beda tergantung pada tipe osiloskop yang digunakan. Ada yang dapat mengukur maksimal frekuensi sebesar 100 MHz, 200 MHz, dan ada juga yang hanya mampu mengukur 5 MHz. Selanjutnya, Datty cycle atau siklus kerja merupakan perbandingan waktu ketika sinyal mencapai kondisi on dan ketika mencapai kondisi off dalam satu periode sinyal. Artinya, siklus kerja ini merupakan perbandingan lama kondisi on dan off suatu sinyal pada setiap periode. Yang terakhir, rise and fall time. Rise time adalah waktu perubahan sinyal dari sinyal rendah ke sinyal tinggi. Contohnya dari tegangan 0 volt ke tegangan 5 volt. Sedangkan fall time merupakan waktu perubahan sinyal dari sinyal tinggi ke sinyal rendah. Contohnya seperti perubahan dari tegangan sebesar 5 volt ke 0 volt. Karakter ini sangat penting dalam mengukur respon suatu rangkaian terhadap sinyalnya. Selanjutnya, karakter berbasis tegangan. Sama seperti frekuensi, ada 3. Yang pertama, amplitudo merupakan ukuran besarnya suatu sinyal atau biasa disebut dengan tingginya puncak gelombang. Terdapat beberapa cara dalam pengukuran amplitudo, dan diantaranya adalah pengukuran dari puncak tertinggi ke puncak terendah atau yang disingkat dengan VPP. Ada juga yang mengukur salah satu puncaknya saja, baik yang tertinggi maupun yang terendah dengan sumbu X atau 0 volt. Yang kedua, tegangan maksimum dan minimum. Osiloskop dapat dengan mudah menampilkan tegangan maksimum dan minimum suatu rangkaian elektronika. Yang terakhir, tegangan rata-rata. Osiloskop dapat melakukan perhitungan terhadap tegangan sinyal yang diterimanya dan menampilkan hasil tegangan rata-rata sinyal tersebut. Berikut beberapa spesifikasi penting pada osiloskop. Yang pertama, bandwidth ataupun lebar pita. Ini menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh osiloskop, contohnya 100 MHz, 200 MHz, ataupun 100 MHz. Kedua, digital atau analog. Sama seperti multimeter, osiloskop juga digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu osiloskop analog dan digital. Pada osiloskop analog, menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerak berkas elektron dalam tabung gambar untuk menampilkan bentuk gelombang diukurnya. Sedangkan pada osiloskop digital menggunakan analog to digital converter atau mengubah besaran tegangan menjadi besaran digital. Pada umumnya, osiloskop analog memiliki lebar pita yang lebih rendah, fitur lebih sedikit dibandingkan dengan osiloskop digital. Namun, osiloskop analog memiliki respon yang lebih cepat dibanding dengan osiloskop digital. Berikut kanal jumlah channel.
Osiloskop dapat membaca lebih dari satu sinyal dalam waktu yang sama dan menampilkannya di layar secara simultan. Kemampuan tersebut tergantung pada jumlah kanal yang dimilikinya. Pada umumnya, osiloskop yang ditemukan di pasaran memiliki 2 atau 4 kanal. Selanjutnya, sampling rate yang hanya untuk osiloskop digital, yaitu berapa kali sinyal itu dibaca dalam 1 detik. Rise time spesifik. Rasio rise time pada osiloskop menunjukkan seberapa cepat osiloskop tersebut mengukur perubahan sinyal naik dari yang terendah ke yang tertinggi. Berikut maksimum input voltage. Setiap peralatan elektronik memiliki batas tegangan inputnya, tak terkecuali pun osiloskop. Jika sinyal melebihi batas tegangan yang ditentukan, osiloskop tersebut akan rusak karenanya. Kemudian sensitivitas vertikal. Nilai sensitivitas vertikal menunjukkan kemampuan penguatan vertikal untuk memperkuat sinyal lemah pada osiloskop. Ini dapat diukur dengan satuan volt per div. Yang terakhir, time base menunjukkan kisaran sensitivitas pada horizontal atau sumbu waktu. Nilai time base diukur dengan satuan sekon per div. Baiklah, sekian dari presentasi dan penjelasan saya tentang multimeter dan osiloskop. Terima kasih.